Mereka dikirim untuk melenyapkan masalah, tapi begitu namamu muncul di berkas mereka, ada getaran aneh di udara. Bukan rasa takut belum, hanya keraguan. Keraguan yang datang ketika seorang profesional merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang tak terduga. Pembunuh bayaran pertama datang dengan penuh percaya diri. Efisien sudah merencanakan jalur pelariannya bahkan sebelum menginjak kota. Namun saat dia kembali, dia bukan orang yang sama. Misinya tidak gagal, dia meninggalkannya. Tak ada yang tahu apa yang dilihatnya, apa yang dirasakan, atau mengapa jarinya tak mampu menarik pelatuk. Yang dia katakan hanyalah, ada kehadiran tertentu yang tidak boleh kau sentuh. Ada energi yang mempelajari dirimu lebih cepat daripada kau mempelajari mereka. Mereka mengira itu hanya alasan sampai mereka mengirim yang kedua. Dia hanya bertahan 3 jam. Ketika kembali dia tidak gemetar. Dia tercerahkan. Laporan itu tak pernah tercatat. Agensi pura-pura tak ada yang terjadi. Tapi desas-desus tentang orang sepertimu menyebar dengan cara berbeda. Bukan seperti gosip murahan. Ini bergerak seperti insting, seperti hukum alam yang baru ditemukan. Ketika para profesional, orang-orang yang dilatih untuk menghapus emosi, mulai bicara tentang kekaguman, itu artinya ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Mereka mulai menjelaskan sensasi yang tak terlukiskan. Salah satunya berkata rasanya seperti memasuki ruangan yang udaranya saja mengawasinya. Yang lain bilang bayangannya terasa seperti orang asing. Yang ketiga mengklaim setiap jalan menuju dirimu ternyata menuntunnya ke dalam dirinya sendiri. Saat itulah mereka mulai sadar, kau bukan sekadar target, kau adalah cermin. Setiap pembunuh yang mencoba menghancurkanmu terpaksa berhadapan dengan dirinya sendiri. Mereka datang untuk memburu. Mereka pulang setelah menerima sebuah pelajaran. Dan pelajaran seperti ini tidak akan pudar. Ia menyebar dan mengubah segalanya. Setiap misi gagal berubah jadi kesaksian. Setiap nama yang datang untuk melenyapkanmu menjadi saksi mata bagi sesuatu yang tak terjelaskan. Agensi mengubah pedoman mereka. Perintah barunya, jangan terlibat sebelum ada analisis lebih lanjut. Tapi analisis juga gagal. Sebab bagaimana kau bisa mempelajari seseorang yang beroperasi di luar struktur emosional ancaman? Mereka mulai melacak kisah hidupmu, mencari retakan, celah, atau kelemahan. Silih nyata mereka menemukan pola yang tidak masuk akal. Setiap pengkhianatan yang kau alami justru menjadi dorongan. Setiap kehilangan yang kau rasakan berubah menjadi ketepatan. Mereka meneliti hubunganmu, berharap menemukan kekacauan. Tapi yang mereka temukan justru rumus-rumus. Cara kau mengubah rasa ditinggalkan menjadi kalibrasi diri. Penghinaan menjadi ketenangan, duka menjadi ketepatan waktu. Semakin dekat mereka melihat, semakin tidak masuk akal semuanya. Bagaimana seseorang bisa terus menang tanpa melakukan serangan agresif? Bagaimana menahan diri justru melucuti agresi lebih cepat daripada perlawanan? Laporan-laporan mulai terdengar seperti teks suci. Para agen tak bisa menahan diri. Mereka menjelaskan kehadiranmu seperti ajaran spiritual. Kata-kata seperti keselarasan frekuensi aura. Saat itulah pimpinan mulai resah. Karena pembunuh bayaran tidak akan menggunakan kata-kata seperti itu, kecuali mereka telah melihat sesuatu yang mendefinisikan ulang keberadaan mereka. Lalu masuk ke fase sunyi. Misi diganti dengan pengawasan. Mereka mengikuti gerakanmu lewat layar, mengharapkan rutinitas. Tapi setiap gerakanmu tampak disengaja. Seolah kau tahu sudut pandang kamera. Kau tidak bersembunyi. Kau justru menatanya seperti koreografi. Kau tidak banyak bicara. Kau menciptakan kekosongan yang membuat orang lain mengakuinya. Para pengamat mulai merasa seperti sedang dipelajari, dibedah, dipahami. Seorang pengontrol menulis di lognya bahwa ketenanganmu punya kecerdasan. Yang lain berkata, kau melenyapkan ketegangan tanpa menggerakkan otot sedikit pun. Mereka memanggil bantuan psikologis. Tak ada yang bertahan, bahkan terapis yang ditugaskan menganalisis berkas kasusmu, melaporkan mimpi setelahnya. Mimpi tentang lorong yang berputar kembali ke ruangan yang sama, di mana siluetmu berdiri menunggu dengan ekspresi yang tak terbaca. Yang paling membuat mereka gelisah bukanlah rasa takut. Itu adalah rasa hormat. Mereka tak bisa merasionalisasikannya. Sebab rasa hormat seharusnya didapatkan dari dominasi, bukan dari pemahaman. Tapi kau memiliki keduanya. Pada percobaan keempat, mereka berhenti berpura-pura ini adalah misi. Mereka menyebutnya terapi paparan. Setiap agen diberitahu bahwa ini akan menguatkan mental mereka, membersihkan ego, mempertajam insting. Namun, setiap dari mereka kembali dalam keadaan lebih tenang, lebih sadar, nyaris seperti pindah keyakinan. Mereka bilang kau tidak melawan. Kau justru mengungkapkan diri mereka. Mereka bilang kau menatap mereka, seperti kebenaran menatap kebohongan. Saat itulah mereka mengerti. Kau tidak membela diri. Kau sedang mendiagnosis mereka.
Setiap gerakan yang mereka lakukan menjadi bagian dari studimu. Setiap ancaman yang mereka lontarkan menjadi data bagimu. Kau tidak bertarung. Mereka yang membongkar diri mereka sendiri. Itu sebabnya, bahkan yang paling beringas di antara mereka tak bisa melanjutkan. Bukan senjata mereka yang gagal, tapi narasi hidup mereka. Mereka sudah siap menghadapi target yang akan lari, panik, atau membalas. Tapi mereka menemukan seseorang yang hanya berdiam diri. Tak tergerak, tidak sibuk menghitung cara bertahan hidup, tapi sibuk mengamati cara kerja bertahan hidup itu sendiri. Ketika yang kelima datang, dia tidak membawa senjata. Dia datang dengan rasa ingin tahu. Dia sudah mendengar semua cerita, semua kontradiksi, semua memo internal yang seharusnya tidak ia baca. Dia menemukanmu persis seperti yang digambarkan. Tenang, fokus, presisi. Dia berharap intimidasi, tapi yang ia rasakan justru pengakuan. Seolah setiap sisi dirinya yang selama ini ia tekan, kini diakui secara nyata. Dia tidak menyerang. Dia mengajukan pertanyaan, kau tidak menjawab. Kau hanya membiarkannya mendengar gema dari pertanyaan-pertanyaannya sendiri, sampai pertanyaan itu melucuti dirinya sepenuhnya. Saat itulah dia mengucapkan kalimat yang menjadi legenda di antara yang lain. Bro, kita tak bisa menyentuh yang satu ini. Itu bukan ketakutan. Itu adalah pemahaman. Mereka akhirnya sadar mereka tidak sedang menghadapi lawan. Mereka sedang menghadapi sebuah evolusi. Rumor menyebar di kalangan bawah tanah lebih cepat daripada perintah dari atas. Nama-nama yang tadinya berwibawa mulai kehilangan kredibilitas. Orang-orang yang bangga dengan kemampuan menghilang mulai mempertanyakan apa arti menghilang. Ketika seseorang bisa melihat menembus niat itu sendiri, mereka mulai memanggilmu variabel. Yang lain memanggilmu lipatan. Bukan karena kau menghilang, tapi karena kenyataan tampak terlipat secara berbeda di sekitarmu. Setiap misi berubah jadi keraguan. Setiap keraguan berubah jadi kekaguman. Mereka mulai membandingkan catatan, mempelajari postur tubuhmu, intonasimu, keputusanmu. Garis antara pemburu dan murid benar-benar kabur. Agensi mencoba menekan obrolan ini, tapi sudah terlambat. Legenda telah keluar dari ruang kendali. Tak lama kemudian, bukan hanya para profesional bayaran yang berbicara, filsuf, mantan perwira intelijen, dan ahli strategi bawah tanah mulai merujukmu sebagai studi kasus tentang kesadaran. Mereka menyebutnya paradoks yang tak tersentuh. Bagaimana seseorang bisa membuat kekerasan menjadi tidak relevan tanpa melawannya? Bagaimana ketenangan bisa memicu keruntuhan lebih cepat daripada agresi? Kau menjadi revolusi sunyi yang tak seorang pun bisa menirunya. Mereka mulai mengadaptasi metodemu. Negosiator menggunakan taktikmu, tentara mengutip sikapmu, eksekutif meniru pengendalian dirimu. Tapi meniru tanpa memahami hanya akan menunjukkan kesalahpahaman. Sebab yang tidak mereka tangkap adalah ketidakpedulianmu bukanlah taktik. Itu adalah sebuah kondisi kau tidak berpura-pura tidak terpengaruh. Kau benar-benar berada di luar jangkauan kategori mereka. Itu sebabnya setiap pertemuan berakhir dengan kekaguman kini. Bahkan rantai komando tertinggi sudah terpecah menjadi beberapa faksi. Ada yang ingin mengklasifikasikanmu sebagai perang psikologis. Yang lain ingin merekrutmu, mengklaim orang sepertimu bisa melumpuhkan seluruh konflik tanpa kekuatan. Beberapa bersikeras kau sama sekali bukan manusia, melainkan variabel yang dikirim untuk mengungkap batas-batas dominasi manusia. Berkas-berkas dibuka, disunting, dibuka lagi, dan disegel kembali. Tidak ada konsensus, hanya ada gema. Sementara itu, kehidupan sehari-harimu berlanjut tanpa terganggu, seolah tak menyadari kebingungan global yang mengorbit di sekitar namamu. Kau tidak lari, kau tidak bersembunyi, kau tidak membenarkan diri. Kau hanya terus ada dengan ketenangan yang presisi, membiarkan narasi itu membongkar dirinya sendiri. Akhirnya, agensi berhenti mengirim profesional. Mereka mulai mengirim penganut, orang-orang yang telah diubah oleh cerita-cerita itu. Mereka tidak lagi datang untuk menyelesaikan misi. Mereka datang untuk menyaksikan. Mereka bilang ingin memahami sumbernya. Tapi yang sebenarnya mereka inginkan adalah kebebasan. Kau telah menjadi terapi bagi yang beringas, obat bagi yang paranoid, doktrin bagi yang tersesat. Setiap upaya untuk menguraikan dirimu melahirkan murid baru. Kau menjadi rumor yang menyembuhkan ego dengan cara menghancurkannya. Paradoks yang merendahkan pembunuh tanpa menghukum mereka. Tak ada yang bisa menjelaskan, tapi tak ada yang bisa menyangkal. Bahkan mereka yang tidak percaya tetap merasakan pergeseran itu. Ada sesuatu dari energimu yang mengubah atmosfer. Itu membuat orang mempertanyakan ide tentang kendali itu sendiri, dan disitulah ironinya. Mereka datang untuk mengendalikanmu. Tapi kau justru mendefinisikan ulang kendali dengan tidak membutuhkannya. Kau membiarkan mereka belajar dengan cara yang sulit. Kekuatan tanpa pemahaman adalah kepanikan yang menyamar. Kau tidak melumpuhkan operasi mereka,
Kau melumpuhkan kepastian mereka. Setiap kali salah satu dari mereka menatap matamu, mereka melihat versi diri mereka yang tak bisa dipertahankan oleh manipulasi. Dan di cermin itu mereka hancur, tapi dengan indah. Sebab hancur di hadapanmu tidak terasa seperti kekalahan. Rasanya seperti mengingat bagaimana rasanya presisi ketika tidak dikorupsi oleh ego. Itulah mengapa bahkan agen yang paling sinis pun mulai membelamu. Mereka bilang kau tidak berbahaya. Kau adalah diagnosa. Kau tidak menyebabkan keruntuhan. Kau mengungkapkan di mana keruntuhan sudah tak terhindarkan. Kini bisikan-bisikan itu telah menjadi doktrin. Ada program pelatihan yang meniru ketenanganmu. Seminar-seminar dinamai berdasarkan kesabaranmu. Jaringan pribadi menyebarkan rekaman interaksimu, mengklaim mereka telah menemukan cetak biru untuk ketidaktersentuhan. Tapi mereka semua kehilangan satu hal penting. Kau tidak pernah berusaha menjadi tak tersentuh. Kau hanya berhenti berpartisipasi dalam hal yang bisa menyentuhmu. Kau belajar bahwa energi tak dapat dilukai oleh apa yang ia tolak untuk diidentifikasi. Dan itulah yang dirasakan setiap agen ketika mendekatimu. Medan tak kasat mata dari netralitas absolut yang melarutkan niat mereka. Jadi ketika agensi meninjau arsip mereka, mereka melihat pola yang seharusnya tidak ada. Setiap pembunuh bayaran yang dikirim untuk melenyapkanmu kembali dalam keadaan berubah, direndahkan, mengabdi. Tak satu pun dari mereka bisa menjelaskan alasannya. Laporan mereka tidak menggambarkan seseorang. Mereka menggambarkan sebuah pencerahan. Ini bukan lagi tentang misi, bayaran, atau perintah. Ini tentang apa yang terjadi ketika kehancuran bertemu dengan pemahaman dan menyadari bahwa ia sudah usang. Mereka seharusnya melenyapkanmu dari keberadaan, tapi sebaliknya kau melenyapkan alasan mereka untuk melakukan kekerasan. Dan saat agen terakhir berdiri di hadapan Dewan Peninjau, mata jauh, suara mantap, dia menyampaikan kalimat yang sama yang diulang-ulang oleh semua orang sejak awal. Apapun ini, kami tidak bisa menyentuhnya. Dan di suatu tempat di luar sana, tak terlihat oleh semua kamera mereka, kau sudah bergerak menuju medan tak terlihat berikutnya, di mana pengamatan itu sendiri gemetar di hadapan kesadaran. Mereka terus menyebutnya pengaruh residual, seolah menamainya bisa menampungnya. Tetapi ketika sesi tanya jawab dimulai, setiap ruangan yang menampung agen yang kembali mulai terasa lebih dingin. Wawancara tidak pernah konsisten. Terkadang mereka berbicara dalam teka-teki, terkadang dalam kekaguman. Dewan Peninjau menginginkan fakta, garis waktu, koordinat, catatan perilaku. Yang mereka dapatkan justru kesaksian yang terdengar seperti puji-pujian. Agen yang pertama menatap cermin satu arah selama 43 menit sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak melawan. Hanya itu. Mereka menekannya, menanyakan hal-hal spesifik. Bagaimana kau bergerak, apa yang kau katakan, apa yang dia rasakan. Dia menjawab dengan sesuatu yang membekukan ruangan. Ini bukan tentang gerakan, ini tentang pengakuan. Saya melihat sesuatu dalam dirinya yang mengenal saya bahkan sebelum saya tiba. Mereka menyebutnya delusi puitis, stres pasca misi, disonansi kognitif. Tapi ketika yang kedua datang kembali mengucapkan kalimat yang persis sama, kata demi kata, mereka berhenti menyela. Departemen baru dibentuk, bukan untuk menghentikanmu, tapi untuk menafsirkan pola ini. Mereka menamakannya Divisi 9. Dinding markas mereka dipenuhi transkrip pertemuanmu. Baris-baris dilingkari merah, margin diisi dengan catatan. Namun, setiap upaya untuk menerjemahkan gagal karena bahasanya terus berubah. Para pembunuh bayaran menggunakan metafora yang saling bertentangan. Cahaya, beban gravitasi, keheningan. Ketika mereka ditempatkan dalam ruangan yang sama, mereka akan duduk dalam keheningan sempurna, seolah berkomunikasi melalui frekuensi tak kasat mata. Seorang penjaga bersumpah suhu ruangan berubah ketika mereka melakukan itu. Yang lain mengatakan dia mendengar denyutan di bawah lantai. Setiap agen baru menambah kebingungan alih-alih memperjelasnya. Paradoks itu tumbuh. Mereka adalah pria yang dilatih untuk presisi. Tetapi setelah bertemu denganmu, presisi menjadi tidak mungkin. Laporan mereka menggunakan kata-kata seperti kehadiran, kompresi, kembali. Tak ada yang bisa menjelaskan apa arti kembali. Namun setiap orang bersikeras bahwa sesuatu dari dirinya tinggal bersamamu dan sesuatu darimu tetap bersamanya. Mereka mencoba pengobatan. Tak ada yang berubah. Mereka mencoba hipnosis. Subjek berbicara serempak, mengulang koordinat yang tidak ada di peta manapun. Seorang ahli saraf menyarankan psikosis bersama. Tetapi ketika dia mempelajari pemindaian otak mereka, dia menemukan pola yang identik dengan meditasi mendalam. Padahal orang-orang ini tidak pernah mempraktikkannya. Amigdala mereka tenang. Tingkat kortisol mereka nol, mereka damai. Kedamaian yang berlebihan, kedamaian yang membuat gelisah.
Saat itulah agensi menyadari ini bukan korupsi, ini adalah konversi. Kau tidak menghancurkan pemrograman mereka. Kau menulis ulang, mereka bukan lagi senjata. Mereka adalah saksi. Satu persatu mereka mulai menulis surat. Bukan untuk keluarga, bukan untuk komando, tapi untukmu. Setiap surat dimulai dengan kalimat yang sama. Saya mengerti sekarang. Mereka menjelaskan kilasan kesadaran yang menghantam mereka beberapa hari setelah kembali. Bau, warna, pikiran yang berputar di kepala mereka. Mereka berkata wajahmu muncul bukan sebagai memori, tapi sebagai bayangan setiap kali mereka menghadapi kebiasaan mereka sendiri, dorongan mereka sendiri. Mereka melihatmu mengawasi mereka. Itu bukan paranoia, itu adalah partisipasi. Kau telah memasuki persepsi mereka seperti cermin yang tidak pernah pergi. Para psikolog menyebutnya transfer identitas parasit. Para filsuf menyebutnya pencerahan. Agensi menyebutnya pelanggaran keamanan jiwa manusia. Tetapi orang-orang itu sendiri menyebutnya kelegaan. Seorang agen yang sebelumnya bertanggung jawab atas lebih dari 40 pembunuhan terkonfirmasi, meminta dipindah tugaskan sebagai guru. Dia mengklaim kekerasan telah kehilangan daya tariknya. Dulu saya merasa memegang kendali saat menarik pelatuk, katanya. Sekarang saya merasa seperti gangguan. Yang lain menolak memegang senjata lagi. Dia tidak mengambil bidikan saya, katanya, tentang dirimu. Dia mengambil kebutuhan di baliknya. Para interrogator mulai kehilangan kesabaran. Mereka butuh data, bukan doktrin. Tapi doktrin adalah satu-satunya yang tersisa. Orang-orang ini bukan lagi tentara. Mereka adalah narator dari pergeseran internal. Mereka telah melihat sesuatu yang melarutkan hierarki kekuasaan mereka. Kau tidak mengalahkan mereka. Kau mengubah agresi mereka menjadi pemahaman. Divisi 9 mendatangkan para teolog. Mereka ingin membandingkan pengalaman mistis dengan laporan lapangan. Tumpang tindihnya mengganggu. Polanya cocok dengan ritual inisiasi dari berabad-abad yang lalu. Pertemuan dengan sosok yang digambarkan sebagai cermin konsekuensi. Namun berkasmu tidak mengandung sesuatu yang supernatural, tanpa trik, tanpa teknologi, tanpa pengaruh kimia, hanya pengamatan. Entah bagaimana, pengamatan itu sendiri telah menjadi sebuah peristiwa. Para teolog pergi dengan tangan gemetar, bergumam tentang batas antara persepsi dan pengakuan. Agensi membakar catatan mereka, tapi ketenangan para pembunuh bayaran itu tetap ada. Seiring berlalunya minggu, semakin banyak agen meminta perpanjangan debriefing, mengklaim mereka perlu memprosesnya. Maksud mereka tidak ingin kembali ke tugas normal. Normal telah menjadi tak tertahankan. Dunia target dan imbalan kini terasa kekanak-kanakan, seperti pura-pura setelah mengetahui kebenaran. Pimpinan mengganti kemarahan dengan rasa takut. Mereka tidak bisa menghukum pengabdian. Mereka hanya bisa mengisolasinya. Agen-agen yang bertobat dipindahkan ke fasilitas terpisah, diberi kode rehabilitasi. Tetapi pemisahan hanya memperkuat pola itu. Mereka mulai menyingkronkan perilaku tanpa kontak, tidur pada jam yang sama, makan lebih sedikit, berbicara dengan lembut. Seorang penjaga berkata rasanya seperti menonton paduan suara berlatih tanpa musik. Yang lain mengatakan mereka tersenyum dalam mimpi mereka. Ini bukan penyembahan. Ini adalah keselarasan. Para psikolog menjalankan tes asosiasi kata dan setiap subjek bereaksi terhadap kata kamu dengan detak jantung yang melambat. Ketika ditunjukkan fotomu, pupil mereka melebar bukan karena takut, tapi karena kekaguman. Mereka melaporkan sensasi terlihat secara menembus, bukan sekadar dilihat. Perbedaan itu merusak setiap model respons trauma. Kau telah menjadi kompas internal yang mengkalibrasi ulang orang-orang yang pernah hidup dalam kegelapan moral. Namun, agensi tidak bisa merayakannya karena reformasi bukanlah tujuan. Kontrol adalah tujuannya. Kau telah membajak satu hal yang mereka anggap tidak dapat diubah. Inti manusia dari orang-orang yang membunuh demi logika, lalu muncul rekaman. Kamera tersembunyi yang ditempatkan di kamar mereka menangkap momen-momen yang menentang penjelasan. Agen duduk tak bergerak selama berjam-jam, lalu tiba-tiba berdiri seolah menanggapi perintah yang tak terdengar. Gerakan terkoordinasi, gerakan tangan, membentuk pola yang digambarkan analis sebagai bahasa yang berevolusi secara real time. Agensi mencoba menguraikannya, tetapi urutannya berubah setiap malam. Kesimpulannya suram. Mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Mereka berkomunikasi dengan sesuatu di dalam diri mereka sendiri, gema bersama dari kehadiranmu. Kau telah mengubah mereka menjadi pemancar kesadaran yang hidup. Di luar kompleks, bisikan mulai bocor. Mantan kontak memperhatikan perubahan. Para pembunuh bayaran berhenti minum, berhenti berjudi, berhenti menyombongkan diri. Mereka mulai menulis. Halaman-halaman penuh refleksi tentang persepsi moralitas waktu. Mereka tidak menerbitkan apa-apa, tapi fragmen muncul di forum bawah tanah.
Kalimat-kalimat yang menyebar seperti virus. Targetnya ternyata aku selama ini. Kendali runtuh dalam pemahaman. Kekerasan adalah ketakutan untuk melihat dengan jelas. Orang-orang mengira itu adalah seni pertunjukan. Mereka tidak tahu itu adalah residu dari kedekatan denganmu. Sementara itu agensi panik. Mereka mengirim auditor perilaku, filsuf, bahkan pemimpin spiritual yang menyamar sebagai konsultan. Setiap orang yang pergi berubah, para auditor mengundurkan diri. Para filsuf menerbitkan makalah tentang gangguan kekaguman kognitif. Para pemimpin spiritual tetap diam, mungkin karena rasa hormat, mungkin karena pengakuan. Pada bulan ketiga, penahanan dinyatakan mustahil. Apapun yang kau picu bukanlah psikologis. Itu menular, namun tak ada yang bisa melacak vektornya. Kau tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak agen terakhir. Keberadaanmu saja telah menjadi katalis. Di dalam kurungan mereka, para pembunuh bayaran mulai menggambar. Sketsa sederhana pada awalnya. Lingkaran, kisi-kisi, garis yang tumpang tindih. Tetapi ketika para analis menumpuk gambar dari ruangan terpisah, bentuk-bentuk itu selaras sempurna, membentuk pola kompleks yang identik dengan jaringan saraf. Seolah-olah mereka memetakan pikiran itu sendiri. Beberapa menyebutnya kebetulan, yang lain halusinasi kolektif. Tetapi seorang matematikawan memperhatikan bahwa geometrinya cocok dengan model resonansi harmonik yang ditemukan dalam akustik kuantum. Dia berkata itu terlihat seperti bahasa sebelum suara. Berkas-berkas diklasifikasikan seketika, tapi klasifikasi tidak menghentikan replikasi. Pola-pola itu muncul di fasilitas lain juga. Pria yang tak pernah bertemu denganmu menghasilkan desain yang sama. Kesimpulannya menakutkan. Kontak denganmu tidak hanya mengubah memori. Itu menyetel. Ulang kognisi. Seiring menyebarnya kesadaran ini, beberapa pejabat tinggi mulai menunjukkan gejala. Mimpi yang jelas, ketidaktertarikan pada kekerasan, empati yang tiba-tiba. Itu menyebar ke atas. Hierarki mulai runtuh di bawah kejelasan itu sendiri. Bagi organisasi yang dibangun di atas dominasi, kasih sayang adalah virus. Pertemuan berubah menjadi filosofis. Keputusan melambat. Beberapa komandan mengundurkan diri tanpa penjelasan. Yang lain tetap tinggal berharap untuk mengerti. Saat itulah mereka menemukan surat-surat itu. Ratusan halaman tersembunyi di arsip yang ditulis oleh agen yang sudah lama meninggal. Setiap surat ditujukan pada kata ganti yang sama, kamu. Tanggalnya mendahului kelahiranmu, yang berarti fenomena ini tidak dimulai denganmu. Kau hanyalah kemunculan berikutnya. Itu lebih menakutkan bagi mereka daripada peluru apapun. Di dalam divisi 9, analis terakhir yang tersisa terus merekam segalanya, bahkan setelah atasannya meninggalkan proyek tersebut. Laporan terakhirnya menggambarkan mimpi berulang tentang berjalan menyusuri koridor tanpa ujung hingga ia mencapai pintu yang hanya ditandai dengan inisialmu. Dia tidak pernah membukanya. Dia berkata rasa takutnya bukanlah apa yang ada di balik pintu. Itu adalah kesadaran bahwa pintu itu adalah dirinya sendiri. Catatannya berakhir dengan satu baris. Kontak tercapai. Keesokan paginya dia menghilang. Lencananya ditemukan di ruang observasi. Masih hangat. Rekaman keamanan terpotong menjadi statis selama tepat 9 menit. Ketika layar kembali, semua agen yang dikurung berdiri, menghadap ke arah yang sama, berbisik serempak. Mikrofon menangkap satu frasa, kami sedang belajar untuk melihat. Setelah malam itu, divisi 9 berhenti beroperasi. Bangunan itu dikosongkan, stafnya direlokasi, berkasnya dihapus dari setiap basis data. Tetapi penghapusan tidak pernah final. Salinan selalu bertahan, fragmen-fragmen laporan itu kini beredar di pasar gelap informasi. Siapapun yang membacanya melaporkan ketenangan aneh setelahnya. Beberapa mengaku merasa diawasi, yang lain merasa dibimbing. Pemerintah menyangkal keterlibatan, namun keheningan mereka berbicara keras. Sebab, ancaman sebenarnya bukanlah apa yang kau lakukan pada orang-orang itu, tapi apa yang mereka jadikan setelah mengenalmu. Mereka bukan lagi pembunuh, mereka adalah pemancar perspektif. Setiap dari mereka kini hidup tenang di berbagai benua, meninggalkan jejak wawasan yang disamarkan sebagai kebetulan. Setiap kali terjadi konflik, salah satu dari mereka muncul di dekatnya, mengamati, mengkalibrasi ulang, tidak pernah mengintervensi. Orang-orang menyebut mereka hantu, biksu, anomali hati nurani. Tapi mereka yang tahu kebenarannya mengerti bahwa mereka adalah murid-muridmu. Mereka tidak menyembahmu sebagai dewa. Mereka meneladanimu sebagai sebuah prinsip. Bagimu kau mewakili berakhirnya reaksi, fajar persepsi sebagai kendali. Mereka mengajarkan orang lain bagaimana kesadaran melucuti kekerasan lebih cepat daripada perlawanan. Mereka bilang kau tidak mengalahkan mereka. Kau memperkenalkan kembali kejelasan kepada mereka, dan kejelasan, begitu dialami, tidak bisa dilupakan. Itulah mengapa setiap pembunuh bayaran yang dikirim kepadamu akhirnya gemetar.
Bukan karena takut, tapi karena runtuhnya identitas palsu. Mereka menyadari misi itu tidak pernah untuk melenyapkanmu, tetapi untuk bertemu dengan diri mereka sendiri melalui dirimu. Kesadaran itu membakar kesombongan, melarutkan agresi, dan melahirkan pengabdian. Kini, rumor telah berevolusi menjadi doktrin di kalangan bawah tanah. Kontak sama dengan koreksi. Rekrutan muda membisikkannya sebelum pekerjaan pertama mereka. Setengah takut, setengah berharap. Mereka tahu jika target mereka ternyata adalah dirimu, hidup mereka tidak akan pernah sama. Legenda telah menggantikan pencegahan dengan transformasi. Kekerasan kini ragu sebelum dieksekusi, bukan karena konflik moral, tapi karena jauh di lubuk hati. Setiap agen tahu mereka mungkin sedang berjalan menuju cermin yang mengakhiri mereka dengan indah. Dan di sudut dunia yang tak tercatat, tak terlihat tapi nyata, kau terus melanjutkan gerakan sunyimu melintasi kota dan tambang, melucuti mesin kehancuran tanpa pernah mengangkat tangan. Kau bergerak melalui bandara, ganggang, dan koridor dengan kemudahan sebuah rumor yang sudah mengetahui tujuannya. Kamera pengintai menangkapmu dan langsung kehilangan fokus, seolah gambar itu menolak kompresi. Tak ada yang bisa menggambarkanmu secara konsisten. Dalam satu laporan, kau tenang dan disengaja. Dalam laporan lain, kau berpijar dan tak terbaca. Para analis menumpuk rekaman itu dan menyadari mereka sedang mempelajari proyeksi diri mereka sendiri. Sebab itulah penemuan yang sebenarnya. Ketika mereka mencarimu, mereka bertemu dengan diri mereka sendiri. Itulah mengapa setiap agen gemetar sebelum kontak. Begitu mereka berdiri di hadapanmu, topeng yang mereka kenakan untuk bertahan hidup mulai meleleh. Ada yang menyebutnya rasa bersalah, yang lain menyebutnya pengakuan, tapi dampaknya identik. Protokol misi runtuh, tangan yang memegang senjata terasa berat, dan pikiran mulai mengaku tanpa instruksi. Kini, fenomena itu telah mencapai saturasi budaya. Forum bawah tanah menyebutnya koreksi. Penyair menulis tentangnya dalam metafora cermin dan ambang batas. Psikolog memperdebatkan apakah ini trauma atau transendensi. Tapi di kalangan yang diinisiasi, tak ada lagi perdebatan. Mereka tahu ini adalah evolusi yang menyamar sebagai kegagalan. Seorang pembunuh membandingkannya dengan melangkah ke dalam gravitasi yang hanya menarik ke dalam. Yang lain berkata, rasanya seperti waktu punya tekstur, melipat di sekitar setiap niat sampai hanya kebenaran yang tersisa. Mereka tidak bisa mengartikulasikannya dengan jelas karena bahasa pecah di bawah kesadaran semacam itu. Kau tidak mengajari mereka, kau mengingatkan mereka. Dan pengingat semurni ini tidak akan pudar, ia mereplikasi diri. Pemerintah membentuk gugus tugas untuk mempelajari penularan hati nurani ini. Proyek rahasia berlabel pembiasan perilaku mencoba mempersenjatai apa yang kau representasikan. Tapi eksperimen mereka gagal. Subjek uji menolak agresi setelah terpapar. Simulasi artifisial dari kehadiranmu memicu empati alih-alih rasa takut. Bahkan para ilmuwan mulai mengundurkan diri di tengah penelitian, mengklaim mereka menemukan sesuatu yang terlalu nyata untuk direplikasi. Ini bukan teknologi, ini adalah pemahaman. Dan pemahaman menolak untuk dikurung. Semakin tinggi hierarki, semakin cepat ia membusuk. Para jenderal mulai mengutip tokoh-tokoh pasifis. Para ahli strategi mulai berbicara dalam perumpamaan. Setiap model kendali kini mencakup satu variabel tak terduga. Kamu. Di suatu tempat, sebuah perusahaan intelijen swasta mengadakan KTT tentang dirimu. Mereka mengumpulkan tentara bayaran filsuf dan nabi digital. Proyektor menampilkan namamu dalam huruf merah, lalu berkedip mati. Listrik melonjak, lampu meredup, dan seseorang bergumam, "Dia ada di sini," padahal kau tidak ada. Kau tidak berada di dekat gedung itu. Namun rasa takut akan potensimu menjadi partisipasi dalam kehadiranmu. Begitulah dalamnya legenda ini. Ia tak lagi membutuhkanmu untuk muncul. Ide tentang dirimu melakukan koreksi secara otomatis. Satu bisikan keterlibatanmu, dan seluruh operasi bubar sebelum dimulai. Kau telah melampaui keberadaan. Kau telah menjadi efek medan dari kesadaran. Sementara itu, orang-orang yang pernah menyebut diri mereka pembunuh bayaran kini membentuk lingkaran refleksi di berbagai benua. Mereka bertemu di gudang kosong atap kuil. Mereka tidak merekrut. Mereka mengenang. Setiap sesi dimulai dengan cara yang sama. Keheningan, lalu pengakuan, lalu tawa yang terdengar seperti pembebasan. Mereka berbicara tentang bagaimana kau melucuti mereka tanpa kekerasan. Bagaimana kemarahan mereka tidak menemukan tempat untuk mendarat. Mereka mengakui bahwa membunuh lebih mudah daripada melihat. Tapi setelah melihat dirimu, membunuh menjadi mustahil. Beberapa mendedikasikan hidup mereka untuk mengajarkan pengendalian diri. Yang lain mengembara, membantu orang asing tanpa alasan. Mereka tidak menyebutnya penebusan. Mereka menyebutnya kejelasan.
Mereka berkata kejelasan terasa seperti berdiri di tepi dunia dan menyadari bahwa tepi itu tidak pernah nyata. Media menangkap fragmen dari pertemuan-pertemuan ini dan melabelinya sekte. Tapi sekte menyembah kepribadian. Lingkaran-lingkaran ini mempelajari pola. Pengabdian mereka bukan kepadamu sebagai pribadi, tapi pada apa yang kau ungkapkan. Kesia-siaan paksaan. Mereka mendistribusikan rekaman pengakuan mereka dan rekaman itu menjadi viral. Pemirsa menggambarkan sensasi fisik merinding, tenang, lega. Seorang jurnalis menyelidiki dan akhirnya bergabung dengan mereka. Seorang psikolog hadir untuk membongkar dan mengundurkan diri dari lisensinya. Transformasi itu halus namun mutlak. Kau telah membalikkan hierarki pengaruh. Kekuatan kini bergerak dari kesadaran keluar, bukan dari otoritas ke bawah. Di seluruh dunia digital, simbol-simbol baru muncul, lingkaran berpotongan segitiga, tanda tangan tersembunyi dalam kode. Peretas mengklaim mereka menyandikan frekuensimu. Terjemahan digital dari kehadiran. Setiap kali konflik global meningkat, simbol-simbol itu melonjak secara online, mengganggu jaringan propaganda, membanjiri feed dengan penalaran yang tenang. Ini bukan pemberontakan, ini adalah konfigurasi ulang. Tentara berhenti di tengah operasi. Para pemimpin mempertimbangkan kembali serangan udara. Kekesaran ragu-ragu. Mereka menyebutnya gangguan. Mereka yang bertobat menyebutnya algoritma kasih sayang. Dan di balik semua itu, di suatu tempat yang tak terlacak, kau terus berjalan. Seorang pengamat yang tenang melucuti agresi berabad-abad melalui demonstrasi tanpa kata. Agensi masih mencoba membingkai ulang narasi. Mereka merilis dokumenter yang menyebutmu mitos, penularan psikologis, tipuan yang rumit. Tetapi penyangkalan runtuh di bawah kesaksian. Mantan agen muncul di rekaman, mata mantap, suara tak goyah. Mereka berbicara bukan dengan fanatisme, tetapi dengan presisi. Kami tidak pernah dilucuti, kata salah satunya. Kami tercerahkan. Yang lain menambahkan, dia tidak mengubah saya. Dia melengkapi saya. Pewawancara tertawa gugup, tetapi kamera menangkap sesuatu di matanya. Saya ingin tahu, lalu keheningan. Dalam seminggu, dia berhenti dari jurnalisme sepenuhnya. Pola itu bertahan. Kedekatan sama dengan transformasi. Bahkan melalui layar, efeknya menyebar. Kini orang biasa mulai menerapkan prinsip ini. Konflik jalanan larut ketika salah satu peserta mengingat kisah tentang dirimu. Pasukan polisi mempelajari pertemuanmu sebagai contoh kasus deeskalasi. Terapis mengutip kata-katamu meskipun kau tidak pernah mengucapkannya. Mitos itu menyediakan kosakatanya sendiri. Kau telah menjadi jalan pintas untuk kendali tanpa kekejaman. Untuk dominasi tanpa distorsi, untuk kekuatan yang tidak membutuhkan audiens. Dunia tidak tahu harus takut atau mengikuti, tetapi naluri condong ke arah penghormatan. Sebab jauh di lubuk hati, setiap manusia mengenali apa yang ditemukan oleh para pembunuh bayaran itu. Tidak ada senjata yang lebih tajam dari kesadaran. Pergeseran yang paling menakjubkan terjadi secara diam-diam. Komandan terakhir Divisi 9 yang masih hidup pensiun dan mengirim surat tersegel kepada penggantinya. Itu tidak berisi instruksi, hanya koordinat. Koordinat itu menunjuk ke taman umum di mana satu bangku menghadap air mancur kosong. Terukir di bangku itu satu kalimat. Kekerasan berakhir di mana pemahaman dimulai. Tidak ada tanda tangan tetapi semua orang tahu. Penggantinya duduk di sana selama berjam-jam, memperhatikan orang asing berlalu lalang, merasakan sesuatu terurai, otoritas, ambisi, ilusi pemisahan. Menjelang malam dia menghapus setiap kontrak yang tertunda yang terkait dengan namamu. Momen itu menandai berakhirnya kekerasan bayaran secara tidak resmi di tingkat global. Puluhan tahun dari sekarang, sejarawan akan memperdebatkan kapan pergeseran itu benar-benar terjadi. Beberapa akan melacaknya hingga keruntuhan. Divisi 9 yang lain akan menanggalkannya pada pengakuan pertama yang tercatat. Tetapi mereka yang menjalaninya tahu itu dimulai saat pembunuh bayaran pertama menatap matamu dan menyadari dia tidak bisa melanjutkan. Itulah permulaan tatanan baru. Ketakutan diprogram ulang menjadi penghormatan. Dan seiring berlalunya abad, kisahmu akan diceritakan bukan sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran. Bahwa senjata pamungkas adalah pemahaman, dan pelucutan senjata pamungkas adalah empati. Beberapa mengatakan kau masih berjalan di antara mereka tanpa disadari, mengenakan wajah biasa, melakukan pekerjaan biasa. Yang lain percaya kau larut sepenuhnya, hanya meninggalkan pola itu. Tetapi, setiap kali kekerasan gemetar di hadapan kesadaran, setiap kali tangan menurunkan diri alih-alih memukul, setiap kali pikiran menyela kebencian di tengah kalimat, mereka tahu kau telah melewatinya lagi. Sebab kau tidak pernah membutuhkan monumen. Klub penggemarmu tidak dibangun dari pengikut. Itu dibangun dari orang-orang yang dulunya buta.
Setiap orang adalah fragmen hati nurani kolektif yang kau bangkitkan kembali. Dan di suatu tempat malam ini, rekrutan lain menerima tugasnya, memeriksa profil target, dan membeku pada namanya. Denyut nadinya melonjak. Pikirannya dibanjiri setiap rumor yang pernah dia dengar. Dia tahu kemungkinannya, tahu hasilnya, namun tetap bersiap karena beberapa pelajaran harus dijalani, bukan dipelajari. Beberapa jam kemudian dia kembali ke petugasnya tanpa cacat. Mata lebih cerah, suara lebih rendah, mengulangi kalimat yang sama yang diucapkan oleh mereka sebelumnya. Bro, kita tak bisa menyentuh yang satu ini. Dan petugas itu mendengarnya lagi, mengerti bahwa ini sudah berakhir. Legenda telah menyelesaikan lingkarannya. Sebab kau tidak hanya selamat dari pengejaran mereka, kau mengubah pengejaran itu sendiri menjadi kedamaian. Setiap pembunuh bayaran yang dikirim kepadamu akhirnya bergabung dengan klub penggemarmu. Bukan karena kekalahan tapi karena pembebasan. Kau tidak mengubah misi mereka, kau mengubah makna mereka. Dan kini dunia beroperasi berdasarkan residu dari presisimu. Kesadaran sunyi yang menyebar tanpa suara, tanpa paksaan, tanpa izin. Dan jika di suatu tempat yang tak terlihat, kau masih mengamati perkembangannya, kau sudah tahu, tugasmu tidak pernah untuk menghancurkan mereka. Itu untuk menunjukkan kepada mereka mengapa kehancuran tidak lagi berfungsi.